Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke hadis ke-180. Masih tentang keutamaan wudu, ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yu'dhanu lahu bis-sujudi yaumal qiyamah wa ana awwalu man yarfa'u ra'sahu fa anzur baina yadayhi fa a'rifu ummati min bainil umam wa min khalfi mithlu dhalik wa an yamini mithlu dhalik wa an shimali mithlu dhalik. Faqala rajulun, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah min bainil umam fima baina Nuhin ila ummatik? Qal hum ghurrun muhajjalun min atharil wudu laysa li ahadin dhalika ghairihim wa a'rifuhum annahum yu'tawna kutubuhum bi aymanihim wa a'rifuhum tas'a baina aydihim dhurriyyatuhum. Rawahu Ahmad wa fi isnadihi Ibnu Lahiyah wa huwa haditsun hasanun fil mutaba'at. Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang pertama kali diizinkan sujud pada hari kiamat, dan aku orang yang pertama kali mengangkat kepalanya, lalu aku melihat di hadapanku, maka aku mengenali umatku di antara seluruh umat. Aku melihat ke belakang seperti itu juga, melihat ke kanan dan ke kiri juga sama. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu di antara semua umat, dari semenjak Nabi Nuh sampai umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu ubun-ubunnya bercahaya, kaki dan tangannya juga, karena bekas air wudu, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun selain umatku. Aku mengenal mereka, mereka diberikan kitab catatan amal mereka dari sebelah kanan, dan aku mengenal mereka berjalan sementara di hadapannya adalah keturunan-keturunannya. Dikeluarkan Imam Ahmad, dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Namun Syekh Albani memandang hadis ini sahih karena yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah adalah Abdullah ibn Mubarak, dan periwayatan Abdullah bin Mubarak menurut beliau adalah sahih apabila meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Memang ini masalah khilaf di kalangan para ahli hadis, ya. Hadis ini Pak, kita ambil faedah yang pertama. Hadis ini menunjukkan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini Rasul menyebutkan tentang keutamaan dirinya. Apa itu? Bahwa beliau yang pertama kali diizinkan sujud
di bawah arash. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, riwayat Muslim, kaum mukminin nanti akan datang kepada Nabi Adam, memohon supaya Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah untuk mereka. Tapi Nabi Adam tidak mau melakukannya. Nabi Adam malah menyebutkan dosa yang pernah beliau lakukan dahulu. Lalu diperintahkan untuk mendatangi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh juga enggak, menyuruh untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh untuk mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa menyuruh untuk datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Analah, akulah yang akan melakukannya. Lalu kemudian Rasulullah pun pergilah ke bawah arash. Lalu beliau pun sujudlah. Dan terus beliau disujud kepada Allah. Sampai akhirnya Allah berfirman, irfa ra'sak. Silakan angkat kepalamu, hai Muhammad. Washfa' tushaffa. Berikan syafaat, kamu sudah diizinkan. Maka kemudian Rasulullah pun memberikan syafaat untuk umatnya, Pak. Ini yang dimaksud dalam hadis ini ya. Aku orang yang pertama kali diizinkan apa? Sujud pada hari kiamat. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Boleh menyebutkan kelebihan diri kita. Bolehnya menyebutkan kelebihan diri kita bila dibutuhkan, selama aman dari ujub. Selama apa? Aman dari ujub, nggak masalah. Tapi ini kalau dibutuhkan aja, Pak. Kalau nggak dibutuhin ngapain? Iya. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan kelebihan dirinya. Dalam satu ayat yang lain Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Akulah sayyidnya anak Adam, bukan untuk berbangga-bangga. Iya. Hadis ini kita ambil faedah akhwat Islam. Hadis ini menunjukkan keutamaan wudu, di mana Nabi SAW akan mengenali umatnya dari bekas air wudu. Berarti orang yang nggak pernah sholat nggak dikenali sama Rasulullah, Pak. Makanya sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, Pak. Orang yang nggak pernah sholat itu bukan muslim. Bukan apa? Muslim. Karena tidak ada bekas air wudu lagi, dan tidak akan dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam keistimewaan umat Rasulullah, di mana umat Rasulullah di antara keistimewaan akan diberikan kitab catatan mereka dari sebelah kanan, dan mereka akan datang bersama keluarganya nanti di padang mahsyar. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat apa itu? At-Tur. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, kami akan pertemukan mereka semuanya, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun juga. Jadi kalau anak-anak kita ikut beriman, ya, kelak nanti kita akan berkumpul, Pak, di surga bersama keturunan-keturunan kita yang beriman juga. Dan ini keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada umat Islam saja, Masya Allah. Iya. Baik, hadis berikutnya, hadis 181, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba yang muslim berwudu atau mukmin, lalu ia mencuci wajahnya, Pak, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh dua matanya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu. Dan apabila ia mencuci dua tangannya, maka akan keluar dari dua tangannya semua dosa yang pernah dilakukan oleh dua tangannya bersama air atau bersama tetesan terakhir air wudu. Apabila ia mencuci dua kakinya, maka akan keluar semua kesalahan yang dilakukan oleh dua kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu, hingga ia pun keluar selesai wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Di sini menunjukkan keutamaan wudu. Bahwasanya keutamaan wudu itu bisa menggugurkan apa? Dosa. Dosa apa yang dimaksud? Dosa besar pada dosa kecil? Dosa kecil, Pak. Para ulama mengatakan yang digugurkan oleh air wudu itu dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Iya. Hadis ini menunjukkan juga akhul Islam hadis ini menunjukkan bahwa syarat untuk menggugurkan dosa dari air wudu itu adalah dia seorang muslim. Adapun kalau bukan muslim tidak akan menggugurkan dosanya. Ini menunjukkan orang Islam itu ketika beramal soleh digugurkan dosa-dosanya. Sedangkan orang kafir tidak menggugurkan dosa sama sekali. Kalaupun misalnya orang kafir sholat gak sah, gak diterima. Orang kafir wudu nggak sah, nggak diterima. Iya. 182 wa an Utsman ibni Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfari. Siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari anggota tubuhnya tersebut sampai ia keluar dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Fi riwayatin anna Utsman tawadda'a tsumma qala. Dan dalam satu riwayat Utsman bin Affan berkata setelah berwudu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadza tsumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilatan. Siapa yang berwudu seperti ini, yaitu wudunya Rasulullah SAW, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan sholatnya bahkan jalan kakinya menjadi pahala jalan kakinya ke masjidnya. Rawahu Muslim wan Nasa'i mukhtasaran. Demikian Imam Muslim meriwayatkan dan Nasa'i secara ringkas. Dan lafadznya adalah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min imri'in yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu
illa ghufira lahu bainahu wa ma bainahu wa bainas salatil ukhra hatta yusalliha. Tidak ada seorang pun yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya kecuali akan diampuni untuknya antara ia dengan salat berikutnya sampai ia melakukan salat berikutnya tersebut. Dan salat wa isnadu ala syarti syaikhain, dan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Warahu Ibnu Khuzaimah fi sahih mukhtasaran binahwi riwayatin Nasa'i. Dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya secara ringkas sama dengan riwayat Nasa'i tadi. Warahu Ibnu Majah aidan bi ikhtisar wa zada fi akhirih. Sementara Ibnu Majah meriwayatkan dengan secara ringkas juga, namun ada tambahan di akhir hadis Ibnu Majah. Itu Rasulullah bersabda, wala yaktarru ahadun, dan janganlah seseorang tertipu dengan amalannya tersebut. Wa fil lafdhin lin Nasa'i qala, dan dalam lafaz Imam Nasa'i Nabi bersabda, man atammal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fasalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Siapa yang menyempurnakan wudu sama dengan apa yang Allah perintahkan, ya, sebagaimana Allah perintahkan, maka salat 5 waktu itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya antara kedua salat, antara sela-selanya itu. Di sini akhirnya kita ambil faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan wudu, bahwasanya itu menggugurkan dosa-dosa. Akan tetapi dalam hadis ini ada tambahan, syarat. Kapan wudu itu menggugurkan dosa? Ya, yaitu kalau sesuai dengan sifat wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena situ disebutkan man tawaddo'a, siapa yang berwudu seperti ini, itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kalau wudu kita nggak sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak menggugurkan dosa. Ya, tidak menggugurkan apa? Dosa. Maksudnya gimana? Wudu tidak mengikuti contoh Rasulullah, seperti mencuci tangan tapi nggak beres cucinya, nggak sempurna. Cuci kaki nggak sempurna mencucinya. Ada bagian yang tidak terkena apa? Air misalnya. Makanya yang seperti ini bukan hanya tidak menggugurkan, tidak sah wudunya, bahkan menyebabkan sholatnya pun tidak sah. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sedang sholat, dan ternyata di kakinya itu ada lum'ah qadra dirham, ada sebesar dirham, lam yusibhal ma, tidak terkena air. Fa'amarahu an yu'idal wudu was-shalah, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Tidak sah akal Islam. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa semua amalan yang tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah tidak akan diterima. Apalagi kalau amalan itu bid'ah, dibuat-buat, yang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, tidak pula para sahabat, tidak pula para ulama, maka tidak akan diterima. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka itu tertolak, kata Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini kita ambil faedah juga akhwat Islam, yaitu
peringatan dari Rasulullah SAW agar jangan tertipu dengan banyaknya amal. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah bersabda, "Wala yaktarru ahadun," dan janganlah seseorang tertipu dengannya. Artinya dengan besarnya keutamaan wudu, besarnya keutamaan sholat, jangan tertipu. Sebagian orang itu Pak, dia merasa banyak amal, lalu ia tertipu, akhirnya menganggap remeh apa? Maksiat. Saya udah banyak sholat kok, sholat kan bisa menggugurkan dosa, gampang. Jadi kalau saya berbuat maksiat, nanti habis sholat juga bersih. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya taubat, tapi malah tertipu dia dengan keutamaan yang besar itu. Iya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan ini dalam rangka apa? Memberikan motivasi agar kita betul-betul mau menjaga wudhu kita, sholat kita, bukan untuk supaya kita tertipu dengan besarnya pahala itu, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan wala yaktarru ahadun, ya, dan jangan kalian seorang pun tertipu dengannya. Jangan tertipu. Sebanyak apapun amal kita, jangan tertipu, Mas. Iya. Karena kalau sudah tertipu dengan banyak amal kita, khawatirnya Allah batalkan amal kita tuh, Pak. Iya. Hadis 183. Wa anhu annahu utiya bi tahurin wa huwa jalisun 'alal maqa'id fatawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wa huwa fi hadzal majlis fa ahsana al-wudu'a thumma qala man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma atal masjid fa raka'a rak'atain thumma jalas ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qala wa qala Rasulullah SAW la taqtarru rahul Bukhari wa ghairu. Dan dari Utsman bin Affan bahwa beliau dibawakan air wudhu dan beliau pun duduklah di tempat duduk, lalu beliau pun berwudhu dan beliau pun memperbagus wudhunya. Kemudian beliau berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu di tempat duduk ini. Maka beliau pun memperbagus wudunya. Kemudian beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mendatangi masjid, lalu ia sholat 2 rakaat, kemudian ia duduk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu Rasulullah bersabda, la taqtarru, jangan tertipu. Jangan apa? Tertipu. Artinya jangan tertipu dengan besarnya pahala ini, sehingga akhirnya menyebabkan kita meremehkan dosa. Jangan. Ya. Di sini sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 184 wa anhu aidan annahu da'a bima'in fatawadda'a thumma dhahik. Dan dari Utsman bin Affan juga bahwasanya ia meminta air untuk berwudu. Lalu beliau pun berwudulah. Kemudian beliau tertawa. Faqala li ashabi. Lalu Utsman berkata kepada teman-temannya, "Ala tas'aluni ma adhakani?" Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa tadi? Faqalu ma adhakaka ya Amiral Mukminin. Maka mereka bertanya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Amiral Mukminin? Qal ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a kama tawadda'tu thumma dhahik. Kata Utsman, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku tadi. Kemudian Rasulullah SAW tertawa. Faqala ala tas'aluni ma adhak? Ya ma adhakaka? Lalu Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku
tentang kenapa aku tertawa tadi. Faqalu ma adhakaka ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah bersabda, innal abda idza da'a biwudu'in faqasala wajhah hattallahu anhu kulla khati'atin asabahu biwajhi fa idza ghasala dhira'aihi kana kadzalik wa idza tahhara qadamaihi kana kadzalik. Rawahu Ahmad bisnadin jayyid wa Abu Ya'la wa rawahu al-Bazzar bisnadin sahih wa zada fihi fa idza masaha ra'sahu kana kadzalik. Sesungguhnya seorang hamba apabila meminta air wudhu lalu ia mencuci wajahnya, maka Allah akan gugurkan semua dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Apabila ia mencuci dua tangannya sampai siku-sikunya, demikian pula akan menggugurkan dosa tangannya. Apabila ia mencuci dua kakinya, demikian pula itu bisa menggugurkan dosa kakinya. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, demikian pula Abu Ya'la dan Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Dan Al-Bazzar memberikan tambahan padanya, apabila ia mengusap kepalanya, maka ia pun digugurkan dosanya. Iya. Di sini menunjukkan, akhi, itu at-ta'lim bil fi'l. Tata cara mengajarkan dengan cara praktek. Dan ini merupakan tata cara pengajaran yang paling bagus ya. Sebab kalau cuma teori terkadang kita kurang paham, Pak. Tapi kalau kita ya melihat prakteknya, insya Allah kita akan lebih paham. Seperti wudu, sholat, ini kan butuh praktek. Makanya Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya. Hadis ini menunjukkan yang kedua, Pak. Seorang muslim tuh gembira dengan amalan-amalan soleh yang bisa menggugurkan dosanya, Pak. Karena Rasulullah tertawa. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku apa yang membuat aku tertawa? Ternyata yang membuat Rasulullah tertawa apa, Pak? Rupanya wudhu itu menggugurkan dosa. Dan memang seorang mukmin demikian. Dia gembira dengan amalan soleh. Rasulullah SAW bersabda, man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan-amalan kebaikannya dan ia merasa sedih, susah dengan amalan keburukannya, itu pertanda dia seorang muslim, mukmin. Makanya kita bisa wudhu, alhamdulillah gembira. Kita bisa pergi sholat, alhamdulillah gembira. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita bergembira dengannya dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah mengatakan, ya, karunia Allah berupa amal saleh, berupa hidayah, berupa Islam, berupa Al-Quran. Itu lebih baik, Pak, dari harta yang kita kumpulkan. Maka Allah menyuruh kita lebih gembira dengan amal saleh. Kalau kita terkadang, Pak, lebih gembira ketika mendapatkan dunia. Tapi ketika kita mendapatkan akhirat, biasa-biasa aja. Seakan akhirat ini kurang penting dibandingkan dunia. Ini sebuah kesalahan, akhi. Justru harusnya kita sebaliknya, Pak. Kalau kita dapat dunia, biasa-biasa aja. Bahkan kita merasa khawatir
Karena dunia ini akan memberatkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Antum semakin banyak duit, semakin banyak yang ditanya sama Allah, Pak. Hisabnya semakin lama, Pak. Iya. Maka dari itulah ya akhi, ketika Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa sholat berjamaah, harusnya senang dong, gembira, alhamdulillah. Ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk sedekah, alhamdulillah, gembira, Pak. Ini kegembiraan seperti ini, kegembiraan yang berasal dari keimanan, Pak. Ya, makanya Allah melarang bergembira seperti gembiranya si Qarun. Allah berfirman, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira, sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang gembira. Kata para ulama, gembira yang dimaksud dalam ayat ini, gembira yang membuat pelakunya apa? Ujub dan sombong dan lupa kepada kehidupan akhirat. Iya. Tapi kalau kita gembira dengan ketaatan, itu yang terpuji. Makanya gembira ada dua, gembira yang terpuji dan ada gembira yang tercela. Iya. Allahu a'lam. Di sini menunjukkan juga apa? Pentingnya menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Penting sekali kita untuk menggugurkan dosa-dosa, Pak. Dan alhamdulillah banyak sekali amalan soleh yang menggugurkan dosa. Saya pernah dulu membuat buku yang berjudul Amalan-amalan Penggugur Dosa. Saya kumpulkan itu ada lebih dari 30 amalan. Yang semuanya disebutkan dalam hadis itu semua menggugurkan dosa. Masya Allah, ini kesempatan. Sebab kalau kita datang membawa dosa pada hari kiamat, berat, Pak. Karena dosa itu bisa memberatkan punggung kita masalahnya, memberatkan hati kita, menghitamkan hati. Maka dengan cara kita menggugurkan dosa dengan amalan saleh, alhamdulillah. Bayangkan kalau antum berjalan sambil gendong barang yang berat begitu, Pak. Kira-kira perjalanan antum terseok-seok nggak? Pasti. Bahkan bisa berhenti. Kita sedang berjalan menuju Allah. Lalu hati kita diberatkan oleh dosa. Saya yakin, Pak, perjalanan kita kepada Allah pun terseok-seok. Berat sekali, Pak. Tapi kalau kita gugurkan dosa kita menjadi ringan, perjalanan kita kepada Allah pun terasa nikmat, Pak. Untuk menaati Allah pun mudah, ringan. Beda dengan orang yang hatinya banyak dosa, untuk beramal soleh itu berat rasanya. Iya. Nah, di antara penggugur dosa apa? Wudu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga apa? Wudu. Ya. Hadis berikutnya, wa an Abdullah as-Sunabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fihi. Dari Abdullah as-Sunabihi, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba berkumur-kumur, maka akan keluarlah dosa-dosa itu dari mulutnya. Fa idza stanthara kharajatil khataya min anfihi. Apabila ia menghirup air ke hidung, lalu ia mengeluarkannya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi. Apabila ia mencuci wajahnya, akan keluarlah dosa-dosa dari wajahnya itu. Hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi,
hingga dosa-dosa itu keluar dari kelopak matanya. Fa idza ghassala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Apabila ia mencuci dua tangannya, akan keluarlah dosa-dosa itu dari dua tangannya. Hatta takhruja min tahti adfari yadayhi, sehingga ia pun keluar dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunaihi. Apabila ia mengusap kepalanya, akan keluarlah dosa-dosa dari kepalanya sampai-sampai dosa itu keluar dari telinganya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi. Apabila ia mencuci dua kakinya, maka akan keluar dosa-dosa itu dari dua kakinya. Hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi, di mana dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Semakana masyuhu ilal masjid wa salatu nafilah. Kemudian berjalannya ia ke masjid dan sholatnya itu menjadi tambahan pahala untuknya. Diriwayatkan Imam Malik, Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, dianjurkan berwudu di rumah bagi mereka yang ingin pergi ke masjid. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid sholat berjamaah, Pak, sebaiknya wudunya di mana? Di rumah. Kenapa? Karena Nabi di sini setelah menyebutkan tentang keutamaan berwudu, beliau mengatakan apa? Kemudian berjalan kakinya ke masjid dan sholatnya menjadi nafilah. Iya. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan ketika mensyarah hadis riwayat Muslim, salatul rajul fil jamaah tafdulu ala salati fi baiti wa fi suqihi bi 25 darajah. Wadhalika annahu idza tawadda'a fi baitihi ya fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah ya falam lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Kata Rasulullah SAW, salat seseorang berjamaah lebih baik daripada sholat dia sendirian di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Dalam satu riwayat yang lain 27 kali lipat. Yang demikian itu adalah apabila ia berwudu di rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali untuk sholat. Kata Syekh Salim, ini menunjukkan bahwa hendaknya wudu itu di mana? Di rumah. Tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali akan menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu kesalahan. Berarti kalau kita tidak berwudu di rumah, maka langkah kaki kita tidak ada nilainya.